Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Kali ini kita bakal nge-review sebuah rumah lagi nih. Rumah yang ada tepat di belakang kita ini. Sebelum masuk ke dalam rumah, kita lihat dulu bagian depannya. Pertama, kita ke sebelah kiri rumah. Di sini ada jalan kecil yang jadi pembatas antara rumah kita dengan rumah tetangga. Biasanya tempat ini bisa dipakai untuk jogging atau lari pagi. Kita juga bisa melihat bagian belakang rumah dari sini teman-teman. Di bagian depan rumah ada papan nama dan nomor rumah. Jadi apabila ada kurir yang mengantarkan paket, ia tidak mungkin lagi kesasar karena sudah jelas di depan rumah ini ada nama dan nomor rumahnya. Masuk sedikit ke halaman, di sini ada pohon dan batu-batu yang bikin tampilan rumah kelihatan lebih natural. Pondasi rumah ini sebagiannya adalah batu dari alam langsung. Jadi rumah ini dibangun tanpa merusak kealamian alam itu teman-teman. Karena kita sangat cinta dengan alam. Ada pepatah mengatakan, hiduplah di alam tanpa harus merusak alam. Sekarang kita bergeser ke sebelah kanan rumah. Di sini juga ada bebatuan. Ini batu alami asli ya teman-teman, bukan hanya sekedar dekorasi. Lalu di sini ada garasi kita. Ada rak buat nyimpan peralatan mobil seperti botol pembersih, alat perbaikan, dan barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa kita taruh di sini. Bahkan di garasi pun ada tanaman juga teman-teman. Di sini juga ada koleksi sepeda. Oh iya, kenapa garasinya tidak ada pintunya? Karena supaya tetangga bisa lihat kalau kita punya mobil super mewah ini teman-teman. Mobil inilah menjadi saksi bisu tentang perjuangan sehingga kita bisa membangun rumah ini. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Kenapa rumahnya sangat tinggi? Yap, karena seperti yang dibilang tadi, kalau sebagian dari pondasi rumah ini adalah batu dari alam langsung. Daripada kita menghancurkan batunya, tentu saja itu perbuatan merusak alam. Jadi kita buat aja rumahnya tinggi ke atas teman-teman. Masuk ke dalam rumah, di bagian kanan ada sebuah kursi. Biasanya kursi ini dipakai buat menyambut tamu yang belum terlalu akrab. Kita bisa ngobrol santai bersama mereka di sini. Lanjut, di sini ada dapur kita, lengkap dengan oven, dispenser, kompor, lemari penyimpanan, dan kulkas. Kalau mau makan bareng keluarga, meja makan ini bisa muat sampai 6 orang. Di sampingnya ada meja kecil yang biasanya dipakai buat makan santai. Sekarang kita masuk ke ruang keluarga. Ruangannya cukup besar, sofanya juga gede, bisa muat banyak orang. Kalau sofa penuh, kita bisa duduk di lantai sambil nonton TV yang super besar ini. Kalau dibuka begini, aktivitas kita bersama keluarga bisa terlihat dari luar. Kalau teman-teman tidak ingin aktivitas kita terlihat dari luar, kita tinggal tutup aja tirainya teman-teman. Di sini juga ada robot pembersih. Kalau dinyalain, dia bakal muter-muter nyari spot yang kotor dan langsung bersihin. Jadi kita nggak perlu repot nyapu atau ngepel. Masuk ke ruangan berikutnya. Ini adalah ruang kerja. Di sini kita bisa kerja sambil lihat pemandangan di luar. Di sebelah kanan ada rak buku untuk bahan bacaan atau referensi. Di sebelah kiri ada rak hiasan. Kalau lagi kerja dan mau privasi, tirainya bisa ditutup. Kalau mau lihat pemandangan luar, tinggal buka aja lagi teman-teman. Di sini ada dua ruangan. Kita masuk yang kanan dulu. Ini adalah kamar pertama. Cukup luas, ada TV, tanaman, dan kasur yang nyaman buat istirahat. Kalau mau privasi, tinggal tutup tirainya. Lampunya bisa dimatiin kalau mau tidur gelap. Ada lemari pakaian, ada kursi, dan bahkan ada kopi yang masih hangat di meja. Tapi kok duduknya begitu? Di ruangan sebelahnya ialah kamar mandi. Ada toilet, wastafel, dan shower. Semua orang bisa pakai kamar mandi ini, termasuk tamu. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di sini ada 3 pintu. Kiri, kanan, dan depan. Kita ke kanan dulu. Ini adalah balkon ya teman-teman. Tempat ini lengkap buat barbekyuan. Ada lemari simpan peralatan, ada wastafel buat cuci tangan, ada meja buat naruh piring, dan sofa buat santai. Di sini kita bisa barbekyuan sambil menikmati pemandangan jembatan di kejauhan. Kalau dari tengah agak ketutupan rumah tetangga, kita tinggal geser sedikit, maka pemandangan jembatannya terlihat jelas. Sekarang kita ke ruang depan. Ternyata ini balkon juga. Kalau yang tadi buat barbekyuan, yang ini cocok buat berjemur atau sekadar santai lihat tetangga dan pantai dari kejauhan teman-teman. Ada satu tanaman juga di sini. Masuk ke ruangan kiri, ada kamar kedua. Ini kamar besar dan bisa dianggap kamar utama karena ada kamar mandinya di dalam. Ada toilet, tempat mandi, wastafel, dan tirai buat nutup kalau ingin privasi. Rumah ini konsepnya rumah kaca teman-teman. Jadi segala aktivitas di dalam bisa terlihat dari luar. Tapi tenang, karena setiap kacanya akan diberi tirai yang bisa kita tutup kapanpun jika ingin menjaga privasi. Dan ini ruangan terakhir.
Wow, kamar ini ternyata yang paling besar. Jadi inilah kamar utama sebenarnya. Ruangan ini punya kamar mandi lengkap, wastafel terpisah, lemari besar, tempat ganti pakaian, TV besar, dan kasur yang nyaman. Ruangannya panjang tapi jaraknya agak sempit, namun tetap cozy. Ada tanaman juga di pojokan, meskipun kayaknya sudah agak layu. Oke, itu semua ruangan di lantai 2. Sekarang kita turun lagi. Semua bagian rumah sudah kita review, tinggal satu yang belum. Taman belakang. Untuk ke sana kita lewat samping garasi ini. Nah, kalau batu-batu ini baru batu-batu dekorasi ya teman-teman. Di belakang sini ada proyektor besar buat nonton film bareng. Ada meja dan kursi buat makan-makan. Cocok buat barbekyuan atau nonton bareng pertandingan bola. Ada batu dan rumput alami, pohon kelapa besar, dan ayunan buat santai sore sambil lihat bukit di belakang rumah. Anginnya sejuk banget di sini teman-teman. Ada juga tenda buat santai bareng keluarga atau teman, bisa ngobrol atau bahas bisnis. Tapi ayunannya kok goyah sendiri, padahal gak ada yang naik. Waduh. Oke teman-teman, itu dia review rumah kita kali ini, dari depan sampai belakang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like ya. Buat yang nge-like, semoga suatu hari bisa punya rumah seperti ini di dunia nyata. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.